Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 90 khotbah. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, Lin Yu terkejut saat mengetahui bahwa Jiang Yan telah menyiapkan meja besar berisi hidangan yang sangat kaya, dan istri tua serta ibu mertuanya tidak ada di rumah. "Mengapa kamu memasak hari ini, orang tua?" Lin Yu bertanya dengan heran. "Saya pergi ke rumah seorang teman untuk makan malam," Jiang Yan berkata dengan ringan. "Tidak pantas bagi kita berdua untuk makan di meja sebesar itu, kan?" Lin Yu menggaruk kepalanya. "Kalau begitu jangan makan." Jiang Yan duduk dan mulai makan. Melihat ekspresinya salah, Lin Yu dengan cepat mencuci tangannya dan duduk, mengambil piring dan makan, dan memuji saat dia makan. "Yah, ini enak, yang ini juga enak, yang ini bahkan lebih enak." Tapi tidak peduli berapa banyak dia memuji, Jiang Yan tidak menanggapi dan makan dalam diam. "Oh, apa? Suekin datang kepadaku hari ini untuk berbicara kepadaku tentang sesuatu. Benar-benar tidak ada yang lain, saudara Li juga ada di sana." Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menjelaskan. "Aku tidak mengatakan apa yang kalian berdua miliki," Jiang Yan berkata dengan ringan. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, itu adalah suami dan istri yang sudah tua." Lin Yu tahu pasti ada sesuatu dalam keadaannya. Tangan Jiang Yan berhenti sebentar, dan dia berkata dengan nada rendah, "Saya tidak tahu mengapa saya depresi. Sebenarnya, saya sangat senang Anda membantu Smith menyembuhkan penyakitnya. Tapi, pada saat yang sama, aku merasa kamu sangat aneh dan menyembunyikan banyak hal dariku." "Ah, apakah kamu berbicara tentang keterampilan medis saya? Bukankah saya menjelaskannya kepada Anda?" Lin Yu panik. "Ya, dia hanya menyelamatkan orang dengan menemui dokter baru-baru ini, dan dia terlalu banyak mengeksposnya. Termasuk sekarang, kamu masih berbohong padaku." Jiang Yan mengangkat kepalanya, wajahnya dingin, tetapi matanya dipenuhi dengan kesedihan. "Lao Xiang dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok memberitahu kami hari ini bahwa saat ini profesi medis Tiongkok dapat menerapkan kesejukan langit kepada mereka yang murni dan tidak bersalah. Saya khawatir tidak ada orang selain Anda. Apakah Anda masih ingin berbohong kepada saya dengan kumpulan bakat?" Faktanya, dia selalu tahu bahwa Lin Yu berbohong kepadanya. Bagaimana orang biasa bisa menjadi begitu kuat? Tapi sebelumnya, dia tidak repot-repot mengeksposnya, tapi sekarang berbeda, dia tiba-tiba tidak tahan dengan tipuan Lin Yu. "Mungkin karena aku peduli." Dia harus mengakui bahwa dia memiliki perasaan terhadap pria di depannya. Apakah dia menyukainya atau bergantung padanya, dia sudah bersedia bersamanya. Kata-kata Jiang Yan rendah dan kesepian. Lin Yu merasa seolah-olah dia dipukul oleh sesuatu yang keras di dalam hatinya, sangat tidak nyaman, mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, "Maaf, saya telah berbohong kepada Anda, tetapi ada beberapa hal, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda, karena saya sendiri bahkan tidak memahaminya." Jiang Yan menatap Lin Yu, matanya berkedip cerah. "Aku berjanji kepadamu bahwa jika waktunya tepat di masa depan, aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, apakah kamu menerima atau menolakku, aku akan menerimanya." Berbicara tentang ini, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kekuatannya sedikit, berpikir bahwa dia mungkin terpisah darinya di masa depan, ada perasaan depresi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah istri He Jiarong, bagaimana saya bisa memiliki perasaan padanya? Saya baru saja memenuhi kewajibannya untuk He Jiarong. Lin Yu mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Oke, aku akan menunggumu." Jiang Yan ragu-ragu sejenak, dan berkata perlahan,
suaranya tidak keras, tapi dia sangat tegas. Bagaimana orang di depannya bisa begitu akrab dan tidak dikenal? Apakah dia masih Heji Arong? Namun, dia duduk di depannya dengan baik. Bukan Heji Arong, siapa lagi dia? Tidak peduli siapa dia akan menerimanya, bukan? Padahal, dia bukan Heji Arong. Jiang Yan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, Lin Yu baru saja tiba di rumah sakit dan menemukan bahwa pintunya penuh dengan orang-orang yang mengantri. Setelah melihatnya, dia menyapanya dengan sopan, "Tuan He, pagi-pagi." "Pagi semuanya." Lin Yu tersenyum. "Tuan, kami bertengkar dengan klinik pengobatan barat itu terakhir kali. Kami sekarang cukup terkenal." Li Zhensheng berkata sambil tersenyum, "Semua tetangga tahu bahwa keterampilan medis Anda luar biasa. Sebelum fajar, kami datang dan mengantri. Sekarang awal musim dingin telah masuk, siang pendek dan malam panjang, perkataannya sungguh tidak berlebihan. Anda mengalami kekurangan darah dan demam. Pengobatan barat menyebutnya anemia aplastik. Saya akan meresepkan Anda resep untuk mengisi Qi dan darah bergizi. Minum 7 dosis untuk menghentikan demam. Bibi, ini radang paru-paru yang disebabkan oleh pilek. Anda harus melegakan otot dan angin, menghangatkan paru-paru dan mengatur Qi. Saya akan meresepkan resep untuk Anda. Anda akan meredakannya setelah minum 7 dosis, lalu tambahkan obat-obatan ini seperti yang ditunjukkan oleh saya dan Dekok setelah 7 dosis, semua gejala menghilang. Otot Anda berkedut karena kekurangan kalsium. Kembalilah dan minum beberapa tablet kalsium dan vitamin D. Ya. Aku sibuk." Lin Yu merawat pasien, Song Lao dan Li Haoming masuk sambil tersenyum. Lin Yu tidak melihat lagu lama selama beberapa hari, jadi dia dengan cepat bangkit dan menyapanya. Kamu sibuk, ayo bicara setelah kamu selesai." Song Lao dengan cepat melambai. Saat itu tengah hari ketika Lin Yu selesai, dan mereka berempat pergi ke restoran kecil di sebelah mereka dan memesan beberapa hidangan dan 2 botol minuman keras. "Dia kecil, Haoming memberitahuku tentang perbuatanmu ketika aku kembali. Kamu benar-benar memenangkan kehormatan untuk pengobatan Tiongkok kali ini," kata Old Song sambil tersenyum, cinta di wajahnya melampaui kata-kata, dan dia merasa kasihan padanya. "Mengapa Anda tidak ingin menikah? Mengapa?" Old Ho memujinya. Lin Yu tersenyum. "Kemakmuran pengobatan Tiongkok tergantung pada kalian kaum muda, kami semua sudah tua." Song Lao berkata sambil tersenyum, dan kemudian bertanya dengan antusias, "Xiao He, aku akan mendiskusikan sesuatu denganmu, aku ingin tahu apakah kamu mau rela." "Kamu selalu memberitahuku," kata Lin Yu buru-buru. "Karena keterampilan medismu sangat bagus, apakah kamu pernah berpikir untuk berkhotbah dan mengajar profesi?" kata Old Song sambil tersenyum. "Lao Song bermaksud menerimaku sebagai magang dan mengajar kedokteran?" Lin Yu bertanya dengan bingung. "Saya hanya mengajar beberapa orang dengan menerima murid." Song Lao melambaikan tangannya dengan cepat. "Saudaraku He, saya telah berdiskusi dengan Song Lao. Saya harap Anda dapat melanjutkan ke universitas dan menyebarkan pengetahuan tentang pengobatan Tiongkok kepada lebih banyak orang, dan melakukan yang terbaik untuk merevitalisasi pengobatan Tiongkok saya." Li Haoming menjelaskan kepadanya. "Tentu saja bagus, selama saya benar-benar ingin belajar, saya bersedia mengajar." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Tetapi saya tidak tahu apakah universitas orang lain akan setuju, dan saya tidak tahu universitas mana yang akan saya ajar." "Aku sudah memikirkan tentang ini untukmu." Li Haoming buru-buru berkata, "Sekarang yang terbaik di kota Qinghai adalah Universitas Kedokteran Qinghai. Kamu bisa pergi dan mengajar di sini. Kepala sekolah mereka adalah teman sekelas lama dengan saya. Saya akan menyapanya. Itu dia. Kalau begitu hubungannya bagus. Mulai sekarang, aku bisa menyisihkan 1 hari dalam seminggu untuk bersekolah." Lin Yu tersenyum.
Ini juga salah satu keinginannya untuk bisa mengajarkan pengobatan Tiongkok kepada lebih banyak orang. Terlebih lagi, yang akan saya ajarkan adalah alma mater saya. Saya bersemangat untuk berubah dari siswa menjadi guru. Tidak apa-apa, aku akan memberitahunya saat aku melihat ke belakang. Li Haoming berkata sambil tersenyum. Xiaohe, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku bangga bisa memiliki bakat sepertimu dalam pengobatan Tiongkok. Ayo, aku akan bersulang untukmu minum. Song Lao mendentingkan Lin Yu dan segera meminumnya. 3 hari kemudian, 2 mobil mewah Lincoln melaju ke rumah sakit rakyat kota Qinghai setelah melihat plat nomornya. Satpam yang telah diberitahu itu segera mengangkat pembatas dan memberi hormat. Siapa ini? Kemegahannya begitu besar. Seorang satpam bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya dengar dia gadis asing. Petugas keamanan lain mengendus dan berkata. Mobil berhenti di depan gedung rawat jalan, dan kemudian turun 6 orang asing, 4 pria dan 2 wanita, satu di antaranya tinggi, cembung dan terbelakang, dan wanita yang proporsional sangat menarik perhatian. Wanita itu berkulit putih, dengan rambut pirang terbungkus santai di belakang punggungnya, memakai jaket panjang, sehingga sosok mirip model itu terungkap sepenuhnya. Meskipun sepasang kacamata hitam besar di wajahnya menutupi wajahnya, dilihat dari hidungnya yang rapat dan bibirnya yang kemerahan dan seksi, tidak ada yang mengira dia cantik, terutama kesendirian di tubuhnya. Temperamen, hanya sedikit orang yang cocok. Ani, kamu akhirnya di sini. Jason berlari dengan senyum di wajahnya dan memeluk Ani. Apakah ini rumah sakit terbaik di Qinghai? Lumayan, kata Ani sambil melihat sekeliling. Oh, Presiden N, sama-sama. Saat ini, Dengki membawa sekelompok direktur untuk menyambutnya. Jika Anda tahu bahwa asosiasi medis AS seperti gunung besar dalam komunitas medis dunia, dia tentu tidak bisa mengabaikannya. Setelah 2 kelompok orang memberikan pengantar singkat, Ani langsung menuju ke topik, ajak saya menemui Tuan Smith, saya dengar dia sudah berdiri. Ani bersikap dingin dan mencibir, karena dia tidak percaya Smith dapat berdiri. Saya pikir itu hanya tipuan yang dibohongi oleh Jason dan orang-orang Tionghoa. Dia datang kali ini untuk mengungkap trik ini. Bukankah ini akan datang? Dengki tersenyum dan menunjuk ke arah lain. Saya melihat Smith berjalan di rumah sakit ditemani oleh Leah. Ini tidak mungkin. Ani terkejut dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah kecantikan Eropa dan Amerika yang cantik dengan fitur yang terdefinisi dengan baik. Aku juga menganggapnya luar biasa, tapi inilah kebenarannya, Ani. Jason mengulurkan tangannya, bahkan sedikit bangga, puas menemukan dokter yang begitu jenius. Presiden Qi, apakah He Jiarong adalah dokter di rumah sakit Anda? Kapan dia nyaman? Saya ingin mendengar dia memberi saya laporan. Ani bertanya pada Qi Mingqing dengan mendesak. Baiklah, untuk memberitahu Anda, Presiden N, dia bukan seorang dokter di rumah sakit kami. Qi Mingqing berkata tanpa daya, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru berkata, tetapi sekarang dia telah diperkenalkan ke Universitas Kedokteran Qinghai kami untuk mengajar. Anda dapat menghubungi Universitas Kedokteran Qinghai. Pada saat ini, di kantor Presiden Universitas Kedokteran Qinghai, Kepala Sekolah Tang Zongrui sedang sibuk menulis dokumen dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan dia mengambilnya dengan malas dan makan. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah American Medical Association, dia berdiri, bersemangat, dan buru-buru berkata, ya, kami pengobatan Tiongkok ada seorang guru di perguruan tinggi. Apakah Anda ingin mendengarkan kelasnya? Tidak masalah, besok. Oke, tidak masalah, saya mengaturnya. Setelah menutup telepon, Tang Zongrui sangat gembira, dan sedikit gembira. Saya tidak tahu mengapa American Medical Association tiba-tiba ingin datang ke sekolah mereka untuk menghadiri kelas.
Ini adalah kehormatan besar. Anda tahu, bahkan Fakultas Kedokteran di Beijing tidak mengundang mereka, tapi kali ini mereka berinisiatif datang ke sini. Yang membuat Tang Zongrui sangat membingungkan adalah mengapa mereka harus memanggil nama tersebut untuk mendengarkan kelas Old Man He. Lagi pula, level pengobatan China Old Man He adalah sama. Tapi jika Anda peduli padanya, jika orang mau mendengarkan, maka Anda bisa mengaturnya sendiri. Tang Zongrui dengan senang hati bersiap untuk menelepon. Akibatnya, ada ketukan di luar pintu sebelum waktunya. Dia meletakkan telepon dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Masuk." Kemudian seorang pria muda dengan wajah halus masuk ke luar pintu. Itu adalah Lin Yu, dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Halo, Kepala Sekolah Tang. Lin Yu telah belajar di sini selama 5 tahun. Ini adalah kedua kalinya saya melihat kepala sekolah. Pertama kali di upacara wisuda." "Halo, siapa kamu?" Tang Zongrui jelas tidak mengenal Lin Yu. "Nama saya He Jiarong, saya dikenalkan oleh Direktur Li Haoming," kata Lin Yu buru-buru. "Au, itu kamu." Tang Zongrui menatap kosong ke arah Lin Yu, tidak terlalu antusias. Lin Yu sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu peduli. Dia mengangguk dan tersenyum, "Saya ingin tahu apakah Direktur Li Haoming memberitahu Anda bahwa saya datang untuk mengajar?" Kata. Tang Zongrui mengangguk buru-buru, lalu mengerutkan kening, dan berkata, "Tapi, Xiao He, sekolah kita penuh dengan pekerjaan sekarang. Tidak mudah untuk menempatkanmu sebagai pribadi." "Apa maksudmu?" Lin Yu tidak dapat menahan sedikit keterkejutannya. Yang dikatakan Li Haoming kepadanya adalah bahwa Presiden Tang telah berjanji dengan sangat bahagia dan menyambutnya dengan hangat. Mengapa dia begitu dingin ketika dia datang ke sini hari ini? "Jangan salah sangka, saya tidak menyambut Anda, tetapi kami memang penuh dengan postingan di sini. Ketika Profesor Li memberitahu saya tidak malu untuk memberitahunya secara langsung. Ini hanya menunggu Anda untuk memberitahu Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung, saya akan memberitahu Anda ketika ada kursi kosong nanti," kata Tang Xianzu sambil tersenyum. Dia sudah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas, artinya dia tidak pandai menyinggung Li Haoming, jadi dia tidak menolak Li Haoming secara langsung. Meskipun Li Haoming memberitahunya betapa hebatnya keterampilan medis Lin Yu, dia bukan rumah sakit di sini, dan tidak ada gunanya jika keterampilan medisnya luar biasa. Apalagi sekarang pengobatan Tionghoa sedang merosot. Pada dasarnya semua sekolahnya adalah siswanya jurusan pengobatan barat. Tidak banyak kursus pengobatan Tionghoa sama sekali. Banyak yang sudah disesuaikan. Pemborosan sumber daya yang serius dan sarana tidak bisa mencukupi kebutuhan. Ia bahkan mempertimbangkan apakah akan menutup sekolah pengobatan Tiongkok, jadi secara alamiah ia benar. Lin Yu tidak membelinya. "Kalau begitu, lupakan saja. Kamu tidak perlu memberitahu aku tidak ingin mengganggu sekolahmu lagi." Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, merasa sangat dingin terhadap alma maternya, keterampilan medisnya tidak begitu murah, dan dia tidak akan memohon kepada orang lain untuk membiarkannya mengajar. Dengan dorongan dari Song Lao dan Li Haoming, dia juga datang ke sini dengan semangat, dan ingin membantu pengobatan Tiongkok, karena mereka tidak diterima, tidak perlu. "Lalu apa? Anda tidak perlu memberitahu Direktur Li, saya akan menjelaskan kepadanya nanti," Tang Zongrui buru-buru berkata. "Tidak masalah." Lin Yu tersenyum, lalu berbalik dan menutup pintu dengan mulus. Pengobatan tradisional Tiongkok, barang lama. Tang Zongrui mencibir melihat ke arah Lin Yu pergi, mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan terus menulis dokumen itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.